Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat pagi ini, buat istirahat yang Tuhan berikan semalam. Pagi ini berikan kami hati yang baru, hati yang siap mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kami, membawa kami mengenal Engkau lebih lagi. Kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah menanam dan menyiram. Diambil dari 1 Korintus 3 ayat 5-9. Beginilah firman Tuhan. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kurang lebih 1 tahun belakangan ini saya dan istri jadi punya hobi baru, yaitu menanam. Periode di rumah saja membuat kami bingung mau berbuat apa, dan akhirnya kami mengisi hari-hari kami di rumah dengan hal yang positif, yaitu mulai menanam tanaman hias. Di pekarangan depan rumah kami mulai menanam tanaman keladi berbagai jenis, lalu menanam tanaman kaktus beberapa jenis, menanam bunga seperti bunga sepatu, bunga mawar, dan juga tanaman yang lagi tren seperti janda bolong juga. Ternyata menanam sih gampang, tetapi untuk tumbuh subur itu butuh proses dan juga butuh pengetahuan dan cara yang benar. Dan setiap tanaman berbeda perlakuannya. Kaktus gak boleh banyak air, sedangkan tanaman yang lainnya disiram setiap hari. Alhasil banyak tanaman juga yang mati akhirnya, karena kami tidak bisa merawatnya dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat 6 dan ayat 7 berkata demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus berkata bahwa baik dirinya maupun Apolos adalah pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan karunia yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya tetap sama, yaitu mengabarkan Injil. Apolos berperan menyiram apa yang telah ditanam oleh Paulus, dan Tuhan memberikan pertumbuhan. Seperti Paulus dan Apolos yang mengerjakan apa yang menjadi bagian yang benar, apakah kita juga sudah mengerjakan bagian kita? Kita ingin sukses dalam pekerjaan dan usaha, tetapi tidak melakukan bagian kita, yaitu tekun dan rajin bekerja. Kita ingin nilai ujian memuaskan, tapi kita tidak rajin belajar. Kita ingin keluarga kita bahagia, tetapi kita tidak mau menyisihkan waktu untuk mereka. Kita ingin sehat, tetapi kita tidak mau berhenti mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Kita ingin jumlah jemaat kita juga bertambah, tetapi kita tidak mau keluar untuk menjangkau jiwa, hanya sibuk dengan urusan kita sendiri. Bila kita ingin hasil yang baik, lakukanlah bagian kita dengan benar, yaitu menanam dan menyiramnya. Dan Tuhan pasti akan memberikan hasilnya. Selain pertumbuhan, pasti juga ada buahnya. Fokuslah bekerja dengan rajin dan tekun, maka Tuhan akan memberikan buah kesuksesan. Fokuslah belajar, maka Tuhan akan memberikan buah berupa nilai ujian yang memuaskan. Fokuslah menyisihkan waktu yang berkualitas pada keluarga, maka Tuhan akan membuahkan kebahagiaan dalam keluarga. Fokuslah menjaga pola hidup sehat, maka Tuhan akan memberikan juga buah kesehatan. Dan satu lagi yang terpenting, yaitu fokuslah menjangkau jiwa, mengabarkan Injil keselamatan, maka Tuhan akan memberikan buah jiwa-jiwa bagi kita.
Jika kita telah benar melakukan bagian kita, yaitu menanam dan menyiram, pastilah Tuhan juga akan melakukan bagiannya, yaitu memberikan pertumbuhan. Ingat, Tuhan berkata, yang terpenting bukan menanam dan menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Jadi, kita wajib berusaha dan selalu tetap berdoa, mengandalkan Tuhan agar Tuhan memberkati usaha kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau mengajar kami untuk terus fokus menanam dan menyiram. Itulah bagian yang kami harus kerjakan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan juga pasti memberikan upahnya sesuai pekerjaan yang kami lakukan. Dan Tuhan juga memberikan pertumbuhan serta buah dari apa yang kami kerjakan. Pagi hari ini kami akan serahkan rencana kami di dalam kehendak Tuhan. Berkati kami dan jagai kami ya Tuhan di setiap langkah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.